Artis dan presenter Billy Syahputra mengalami hal yang tak terduga hingga membuatnya kesakitan. Billy diketahui memang memiliki hobi bermain sepak bola dan tergabung dalam Selebritis FC. Ia dan selebriti lainnya pun sering melakukan latihan bersama. Namun naas bagi Billy kala itu, karena dirinya harus mengalami luka di kakinya akibat tersliding kawan mainnya dan membuatnya cedera. Namun hal itu rupanya tak membuat Billy kapok dan menganggapnya sebagai resiko. Billy mengaku dirinya sudah sering mengalami itu. Ia juga mengungkapkan bahwa bermain sepak bola memang kegemarannya dan bahkan dulu ia pernah bercita-cita menjadi pemain bola profesional. Selain itu, terdapat hal menarik yakni terdapat terapis dalam klub sepak bola tersebut yang membantu para pemain jika ada yang terluka. Di tengah pengobatan kaki Billy oleh terapis, Billy sering melempar candaan pada terapis wanita itu. Adik almarhum Olga Syahputra ini memang dikenal oleh lingkungannya sebagai sosok yang ramah dan mudah berbaur dengan siapapun. Ini guys, kalau Selebriti FC main tuh ada tim terapi. Tadi kena apa namanya? Sepatu. Ada. Tadi saya sakit tuh. Nih gue kena pelatuk sepatu nih biru tuh. Tuh ini bengkak. Bengkak kan sakit ya? Saya. Terus dipencet sakit. Ya kadang cedera kadang enggak. Tapi biasanya kalau main bola itu cedera ankle. Kaki gue udah pada lebam semua nih. Kali ini udah biru. Berapa lama 2 minggu terus birunya udah hilang, tinggal bekas-bekas doang tuh. Ini pernah kinjak. Kalau ini kukunya pernah copot. Pernah sampai copot. Enggak, waktu itu sih ketiban wastafel. Ketiban wastafel, kuku sempat dioperasi copot. Jadinya jelek banget tuh guys. Parah. Ini sering ya. Setiap hari Senin pasti ada fisioterapis, tapi kadang enggak juga, kadang ada juga gitu. Tergantung dianya aja nih, kalau misalkan dia mau datang. Kalau enggak. 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali datang. Lumayan. Apalagi yang megang cewek cantik. Kalau ganteng mah beda. Udah lah, udah biasa. Ketika tadi gua di sliding terus kena apa? Full sepatu terus ya udah. Ada sempat yang Gimana? Ini emang udah konsekuensinya main bola. Kita nggak perlu harus marah, kita nggak perlu harus emosi. Udah konsekuensinya, yang penting dia nggak sengaja. Terus kalau kita marah berarti bakal profesional kita sebagai olahragawan sepak bola. Jadi udah biasa lah. Yang penting nggak sengaja. Memang nggak sengaja. Dia lagi sliding. Kalau udah biasa. Kalau sakit paling sakit orang kampung, masuk angin. Tapi kalau misalkan kita udah hujan-hujanan terus langsung disiram kepalanya pakai air sudah aman. Kalau nggak disiram dia pusing. Pengen banget. Gue tuh pengen jadi pemain bola karena kondisi nggak memungkinkan akhirnya tertunda. Dua artis senior Anjasmara dan Nessa Sadin kini sering menghiasi layar kaca. Keduanya tengah disibukkan dengan kegiatan syuting bersama sebagai pasangan. Mendapat karakter sebagai pasangan yang berbeda prinsip ternyata tak membuat keduanya sulit untuk membangun chemistry. Anjasmara yang memulai karir di tahun 90-an dan Nessa Sadin di awal tahun 2000-an merupakan artis lawas yang tetap eksis meski banyak bintang muda bermunculan. Hal itu karena pesona dan kemampuan akting Anjas dan Nessa yang memang sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, Nessa pun mengungkapkan bahwa Anjasmara merupakan pribadi yang jahil di lokasi syuting. Sementara Nessa yang dikenal sering memerankan karakter antagonis mengaku pernah mendapat pesan yang kurang menyenangkan dari penggemar. Kalau di rumah tangga sih sebenarnya bukan antara protagonis dan antagonis, tapi ya beda prinsip ya. Terus sebenarnya sih wajar-wajar aja. Gitu. Nyebelin orang dia kadang pakai serang godain kalau lagi take. Jahil, dia jahil. Ya kayak tadi lagi take gitu kan, aku lagi serius dia kasih muka-muka yang lucu-lucu gitu. Oh itu pasti sering banget komen-komen dari netizen yang agak lucu kalau menurut aku. Tapi semua itu nggak apa-apa, berarti mereka terbawa sama peran kita. Kalau marah-marah iya di dalam inbox penuh marah-marahnya, tapi biasanya kalau dia marah karena Anita aku nggak apa-apa, tapi kalau dia bawa nama pribadi, nah itu yang aku marah. Pasti pernah. Dan aku menegur, aku suka bilang jangan kebawa-kebawa tokoh kita di tokoh karakter kita di sinetron sama Nessa Sadin. Jadi kalau mau komen Anita, bukan Nessa Sadin gitu. Sebel betul. Beneran aku mah sebel. Ya habis dia gitu sih, sama anaknya jahat. Sama dia juga pelit.
Sama bini pelit dia. Enggak lah, Iya, kan pelit. kamu segala macam dikasih, cuma kamu pengen lebih aja. Emang pelit dia, orang pelit. Enggak, Begitu. enggak, Tebak dulu dia. orang dia dikasih 50% saham kok. Oh gitu. 50% harta. Tapi ngeliat Tapi kamu harus jadi sama pacarnya. Dia yang minta. tapi statusnya si istri ya. Kalau istri tapi banyak ceraiin sih. Beneran, kadang abis take kita masih ngomelin sesuai dengan karakter. Kayak dia jadi jadi Arga, itu masih Arga marahin Anita sesudah take. Sudah teh. Iya kayak Contohnya? kayak tadi pas di kan tadi dia ditangkap polisi. Iya benar tangkap Terus aku kan ketawa kan, aku bilang bagus dari penjara, nanti aku nikahin anak kamu sama Ken. Dia marah gitu kan, awas kamu ya, aku panggil orang. Itu sebenarnya nggak di skenario. Ya kalau sebenarnya sih yang pertama harus ikhlas itu aja. Dan aku ngelihat Nessa marahinnya dengan sangat baik. Dia ikhlas banget sampai gue sebel. Ada orang yang acting tuh masih kelihatan orang acting. Kalau dia mah enggak. Dia seneng lah dipuji sama, waduh, legendaris. Anjasmara dan Nessa Sadin juga berbagi tips tentang bagaimana berakting dengan baik, mulai dari membangun dan mengubah mood, kemudian diperlukan berakting dari hati. Tak hanya itu, Anjasmara pun menyarankan untuk seikhlas mungkin dalam berakting agar terlihat nyata dan natural di kamera. Ya kalau aku sih memberikan ruang Nessa mau explore karakternya sejauh mana, yaitu itu sudah part dia, aku ngejalanin part aku. Tinggal bagaimana kita bikin supaya di frame itu kelihatan orang lebih gemes lagi gitu. Kalau kita pemainnya aja gemes, gimana orang di rumah gitu. Gitu sih. Dan alhamdulillah sejauh ini sih aku nggak pernah punya gap sama sekali pada saat dia lagi mainnya. Aku udah keburu stereotype, pasti antagonis. Belakangan ini aku banyakan hampir setengah-setengah. Tadinya baik, nggak taunya belakangnya jadi jahat. Tadinya jahat, nggak taunya jadi baik. Abu-abu. Ya aku baca scene sebelumnya sama scene sesudahnya kayak gimana. Selalu baca itu sih. Gitu. Soalnya kalau misalnya sampai kita miss sebelum sama sesudahnya, pasti nanti akan ada sebuah celah ruang di sana yang kayaknya kok nggak nyambung gitu. Kita tuh udah harus bawain segala sesuatunya natural. Walaupun aku antagonis, ketika aku marah tapi itu sakit banget, harus nangis. Dan di sini tuh emang sutradaranya kebetulan kan agak-agak strict ya. Jadi ya walaupun dijeritan marah, air mata itu nangis beneran. Walaupun marah tapi kita harus air mata, pakai hati. Ya kalau kita sih jalanin aja sih ya. Kita pokoknya ya itu balik yang awal, kita berusaha seikhlas mungkin maininnya supaya karakternya jadi real di kamera gitu. Suami Nindi Ayunda Askara Prasadi Harsono telah menjalani sidang perdana terkait kasus narkoba dan kepemilikan senjata api di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang tersebut dilaksanakan secara virtual dan Askara diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam sidang tersebut ia didakwa 3 pasal sekaligus yang mengancam 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, yakni pasal terkait narkotika, psikotropika, dan juga dugaan kepemilikan senjata tajam. Sementara itu, Hervan Demeruk sebagai kuasa hukum Askara menerima dakwaan jaksa penuntut umum tanpa mengajukan eksepsi. Hervan pun meminta doa agar persidangan Askara berjalan lancar dan mendapatkan hasil terbaik bagi Askara. Dan untuk persidangan selanjutnya, pihak jaksa penuntut umum menyatakan akan menghadirkan 3 saksi mata. Hari ini sidang pertama untuk Mas Askara, agendanya seperti yang teman-teman sudah saksikan sendiri adalah pembacaan dakwaan. Kemudian yang kedua, saya minta doa untuk Askara, semoga proses ini bisa cepat selesai dan hasilnya yang terbaik buat Askara. Antara undang-undang psikotropika, narkotika sama senjata api. Kalau misalnya psikotropika maksimal ke 12, kalau misalnya senjata api kan 20. Itu ya. Sementara tadi di muka persidangan sampai ke 3. Sementara ini masih penangkap ya, saksi penangkap. Nanti kan ada saksi sipil juga. Belum
lama ini pemerintah telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Kabar baik ini pun disambut positif oleh para musisi dan salah satunya adalah Sandy Sandoro. Pelantun tak pernah padam ini turut memberikan tanggapannya terkait PP tersebut. Menurut Sandy, nasib musisi tanah air memang perlu diperhatikan pemerintah agar penulis lagu mendapatkan royalti yang semestinya. Selain itu, Sandy pun menyatakan bahwa peraturan pengelolaan royalti dalam penggunaan musik secara komersil itu membutuhkan regulasi yang jelas. Itu, saya sih alhamdulillah ada peraturan ini akhirnya yang juga menguntungkan buat penyanyi, penulis lagu, dan ya semuanya kan fair-fair aja. Positifnya di sini ya si penulis lagu dapat duit juga. Misalnya ada orang yang bawa cover lagu dan kemudian dia earn money dari situ. Ada share-nya dari si penulis lagu yang emang dia harus dapatkan karena emang di negara-negara yang udah established kebijakan-kebijakan music policy-nya ya emang seperti itu. Kayak di negara-negara maju seperti UK, USA, Germany, France, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura. Ya, ini fair. Jadi mungkin misalnya ada seniman penulis lagu dan penyanyi, dan mungkin dia juga misalnya dia cuma punya one hit wonder. Mungkin nanti di ujung-ujungnya dia akan selalu earn money setiap tahun. Lagu itu diputar terus berkali-kali sepanjang masa. Dia hidupnya nggak bakal susah. Nggak ada lagi penulis lagu yang notabene-nya misalnya istilahnya di akhir hidupnya nanti jadi nggak bisa bayar uang rumah sakit, dan kan kasihan dia. Mungkin dia punya beberapa hits yang bagus dulunya waktu di masa karirnya, tapi ketika karena nggak ada aturan seperti ini ya dia earn money-nya cuma dari off air, jadi nggak adil sih. Dan seperti ini yang memang kita harapkan karena memang di negara maju seperti ini udah 30 tahun lalu. Ini kan sebenarnya modern music culture ya, dan Indonesia ya sebenarnya bukan kultur musik Indonesia juga ini kan. Modern music culture, pop music ini datangnya dari barat, dan ya wajar aja kalau kita ketinggalan. Apalagi saya sih nggak apa-apa, asal kalau misalnya dia apabila dia mendapatkan uang dari situ jangan lupa share ke si penulisnya gitu aja. Tahu diri aja hidup. Kalau saya hidup tuh tahu diri aja dulu, lagu dari siapa gitu loh. Lo ngetop gara-gara lagu siapa. Lo misalnya mungkin kalau penyanyi jalanan ya nggak masalah sih, karena dia earn money ya, namanya musisi jalanan, earn money dari meja ke meja. Tapi kalau misalnya orang udah dapat panggilan segala macem ya nggak ada, tahu diri lah. Lo menggunakan lagu siapa, share sedikit money-nya sama kita juga nggak minta lo nggak boleh nyanyi lagu gue kalau lo nggak bayar segini, bukan begitu. Jadi sistemnya ini adalah kayak di Jerman itu dari dulu memang misalnya ada orang main di kafe nih, nanti ada dikasih formular nih sama yang punya kafe, yang ngurusin pembayarannya sih yang punya kafe, bukan dia. Jadi dari reviewnya dia ini biar dipotong atau dia sendiri yang bayar. Saya nggak tahu menahu detailnya ya, tapi intinya ini adalah suatu tindakan yang fair. Jadi manusia tahu diri aja. Gue tuh main jalan 20 tahun. Gue ngamen di jalanan di Jerman, gue mau kuliah. Gue juga pernah susah 20 tahun di jalanan gitu loh. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu, oh ini dari Jerman, anak orang kaya. Lu nggak tahu kisah gue semua. Gue kuliah juga, gue kuliah sendiri, dan gue berkarir sampai posisi gue di sini. Gue di jalanan 20 tahun, di jalanan sendirian gitu, beneran gue ngamen. Jadi kalau orang teriak-teriak, oh susah ini, bullshit man. Semua orang pernah susah, cuman ya berhenti mengeluh lah, berkarya aja. Ini nggak apa-apa bagus. Jadi asik. Aduh. Happy 100 episodes. Happy 100 episodes.
Dua idola muda Jir Jun Abraham dan Yasmin Epper selalu sukses membuat netizen baper. Artis tampan dan cantik ini kerap menunjukkan kedekatan mereka dengan melakukan berbagai aktivitas bersama. Salah satunya seperti bermain tenis meja bersama di mana Gino dan Yasmin terlihat serasi dan romantis. Bahkan Yasmin sangat gembira jika berhasil mengalahkan Gino. Yasmin pun tersenyum hingga bersorak gembira. Aktor kelahiran 1994 ini pun mengaku bermain pingpong tersebut untuk mengisi waktu luang dan juga menikmati setiap momen. Kepada tim Bintang Mas Entertainment, Gino juga menceritakan bahwa ia biasa bermain biliar dan pingpong bersama Yasmin dan temannya untuk menaikkan mood. Sedangkan untuk menjaga kesehatan dan agar terlihat selalu tampil fresh, rupanya Gino rutin berolahraga sepeda dan jogging setiap minggunya. Ya, salah satunya sih, salah satu aktivitas yang bisa kita lakuin, biliar, pingpong. Kalau pengen keringetan tapi seru fun ya kita main pingpong. Kan cowok bro, masa takut keringat sih enggak lah. Yang penting tetap santai aja, fun, seru, enjoy the moment aja. Sering banget juga enggak, sekali-sekali aja gitu. Kalau ada waktu senggang, terus nggak pengen tidur gitu pasti biliar atau pingpong apa di Irsyad, Yasmin, kadang-kadang yang lain ya. Ini juga mengganggu ini juga nggak sih apa namanya? Stamina kayak bukan pingpong ya. Tapi di jogging ke pagi kadang-kadang. So ya, tapi ya untuk for fun aja. Itu main sepeda, itu workout, push up, sit up, olahraga sebelum syuting mulai. Saya syuting jam 9 pagi, saya setengah 8 renang atau jogging setengah jam tapi biar fresh aja tapi seminggu paling 2-3 kali. Yang penting ada ya harus ada apa seminggu sih pasti ada olahraga. Seru pertama kali ya pertama kali syuting sinetron dimana kita stay di tempat karena pandemi seperti ini. Ya tapi seru, overall aku mulai dari kacamata positif dimana banyak aktivitas yang bisa kita lakuin gitu, biliar, pingpong, jadi kenal sama para kru lebih deket lagi, para pemain juga, jadi lebih sering ngobrol, selesai syuting malam, ketawa-ketawa, gitaran, nyanyi-nyanyi, ngobrol, cerita-cerita, gitu. Jadi lebih bondingnya lebih bagus. Postingan terbaru pedangdut Cita Citata dan aktor Indra Bruggman mendadak mencuri perhatian publik. Hal itu karena keduanya kompak mengunggah foto bersama di akun sosial media masing-masing. Dalam foto tersebut tampak keduanya duduk bersama sambil tersenyum. Bahkan Indra menyebut Cita dengan sebutan si gelis. Sontak hal itu membuat heboh netizen hingga keduanya kemudian dijodoh-jodohkan. Apalagi diketahui baik Cita maupun Indra kini memang berstatus single. Kepada tim Bintang Mas Entertainment, pelantun lagu Goyang Dumang ini mengaku kaget dengan respon netizen yang menjodohkan mereka. Kendati demikian, Cita Citata tak memungkiri bila nanti ia dan Indra memiliki hubungan yang serius. Selain itu, Cita mengungkapkan bahwa mereka pernah sahur bersama. Bahkan Cita memandang Indra sebagai sosok yang asik karena membuatnya ngobrol sampai lupa waktu. Gak ada, aku lagi jomblo. Jomblo, tapi yang deketin aja. Sama Ibe. Jadi ini lucu ceritanya. Ayo, malu. Apa ceritanya? Kan sempat posting Jadi juga tuh gitu ya. kemarin jadi bahasa Sunda. Kemarin tuh aku ke tempatnya aku buka kopi, terus ternyata aku ngaku di YouTube channel aku nanti tayang ya di Rupa Ciwa. Nanti terus dia bilang dia tuh pernah DM aku ternyata 5 tahun lalu. Terus aku tuh nggak bales. Responnya doang. Terus dia tuh kayak sakit hati. Iya nyari hati ke kamu. Kenapa aku bilang gitu kan? Aku DM aku nggak dibales. Iya Allah aku kan nggak follow-followan dia, aku nggak tahu gitu. Ya udah deh gitu. Dia masih deket-deket aja. Ya doain aja deh gitu. Kan aku juga lagi jomblo, aku juga jomblo. Masa nggak boleh dekat? Termasuk dong. Kemarin sempet sahur bareng gitu kan. Dari buka sampai sahur bareng. Saking serunya ya ngobrolnya. Tapi ya udah deh dudukan aja udah.
tuh orang Sunda sama gitu. Kemudian A juga lahir dari Tasik dan mamaku lahir dari Tasik juga gitu. Jadi kata Ama, udah deh katanya mudiknya nggak jauh-jauh. Aku juga nggak mau gonta-ganti, aku hanya satu, gimana dong, putus mulu. Sementara itu, ternyata keluarga Cita sudah memintanya untuk segera menikah. Namun menurut Cita, dia tak mau terburu-buru karena ingin belajar dari pengalaman kisah cintanya dahulu. Cita mengaku sekarang dirinya hanya menginginkan pria yang bertanggung jawab. Aku pengennya cowok bertanggung jawab. Makanya aku banyak memperdalam aja, maksudnya kayak PDKT-nya tuh dilamain kalau bisa gitu, jangan kayak terlalu cepat mengambil keputusan. Belajarlah dari pengalaman. Aku pernah ketemu sebelumnya, tapi aku nggak tahu kalau aku pernah DM. Ya mungkin karena A juga pemalu sama kayak aku. Kalau aku bukan pemalu, aku malu-maluin. Jadi aku ngeliat A, ya udah deh, kayak gimana ya? Udah deh, orang masih baru. Insya Allah kata nanti ya habis puasa. Kita mungkin habis puasa ngapain kek ketemu. Ya amin lah kalau dilamar. Jangan gitu dong, tanya dulu sama cowoknya. Masa kita sebagai cewek agresif banget. Iya, juga ada mix bulenya. A juga ada Belandanya ya. A juga ada Belandanya katanya. Ya Belanda lagi deh. Cepet-cepet apa gimana? Cepet, pengennya aku pengen punya anak katanya. Tapi gimana, belum ada yang pas, jadi aku nyarinya yang pas. Amin, Ramadan tahun depan mudah-mudahan gak sendiri lagi ya. Jadi gak ditanya kapan nikah. Horor ya. Gadis cantik bersuara merdu yang lahir dari ajang pencarian bakat, siapa lagi kalau bukan Waode Henny Andraini atau lebih dikenal dengan Waode Popa. Berkarir di dunia hiburan membuatnya merantau dari kota Bau-Bau ke Jakarta. Terbiasa menjalani ibadah puasa bersama keluarga, ternyata membuat Waode merasakan kerinduan akan kampung halamannya. Gadis kelahiran 1997 ini bahkan mengungkapkan dirinya ingin segera pulang ke Bau-Bau karena ingin berziarah 140 hari neneknya meninggal dunia. Di samping itu, Waode juga menceritakan berbagai tradisi yang biasa ia dan keluarganya lakukan menjelang Lebaran, seperti memasak, membuat kue, mengecat rumah, hingga mengikuti tradisi adat bernama Harwa yang berupa doa yang mengharapkan supaya dapat dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Uniknya, Waode juga suka bermain petasan bersama teman-temannya. Sepertinya sih aku ada rencana pulang ke Bau-Bau karena emang sebelum di pertengahan bulan puasa ini kebetulan memperingati 140 hari nenek aku meninggal. Jadi aku pulang terus mau ziarah juga karena waktu nenek aku meninggal itu aku nggak ada di Bau-Bau, jadi aku sekalian ziarah juga dan ketemu sama keluarga. Pastinya biasanya kalau aku tuh menuju Lebaran, pastinya pertama tuh masak, bikin kue sama mama di rumah, dan biasanya kan Hamin seminggu itu sebelum Lebaran udah ribet tuh di rumah, jadi bersih ngecat rumah, bersihin rumput depan rumah, terus bikin kue kering. Terus malam sebelum Lebaran itu kita biasanya kalau di Bau-Bau tuh ada namanya Harwa. Harwa itu seperti baca doa bersama, tapi ada makanannya juga gitu, kayak ada. Jadi tuh kalau di Bau-Bau sebelum memasuki bulan puasa ada Harwa, terus pertengahan bulan puasa juga ada Harwa, terus malam Lebaran juga ada Harwa. Jadi itu kayak ritual adat, itu doa bersama keluarga biar kita bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, seperti itu. Dan biasanya tuh kalau malam sebelum Lebaran yang aku lakuin sama keluarga aku masak, terus ziarah, bakar lilin biasanya kita tuh, bakar lilin di makam keluarga yang udah meninggal gitu, di kuburan. Jadi kita bakar lilin, terus sebelum malam takbiran bakar petasan, macam-macam lah, macam-macam masak pastinya itu. Dan sholat Id, paginya kan sholat Id, terus bertamu ke rumah keluarga, makan-makan, pasti makan-makan sih kalau lebaran kalau lebaran tuh pasti makan-makan. Jadi kalau di keluarga besar aku tuh karena emang jadi ada satu rumah, itu rumah nenek sama kakek aku.
aku, dan emang semua keluarga berkumpul di situ. Oh, oke. Dimanapun kita harus berkumpul di situ di hari pertama, barulah di hari berikutnya baru ada yang datang ke rumah teman-teman, terus teman-teman mama sama papa juga biasanya gitu. Bersiap pulang kampung rupanya membuat WOD telah mempersiapkan THR untuk keluarganya di kampung halaman. Selain itu, terkait pertanyaan seputar pasangan tak membuat WOD khawatir karena penyanyi cantik ini merasa bahwa keluarganya sangat mengerti dirinya. Bahkan WOD mengaku keluarganya tak menuntutnya untuk cepat menikah, malah lebih mendukung WOD untuk fokus terhadap karir bermusiknya. Iya, pastinya adalah insya Allah rezeki kan. Alhamdulillah karena tahun ini dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya berbagi lah sama adik-adik, sama saudara-saudara, adik-adik yang kecil-kecil gitu. Pastinya ada dong. Kalau misalnya aku di rantauan ya, biasanya hal yang paling tidak bisa dilupakan itu ngumpul sama teman-teman, buka puasa bareng, jalan-jalan ngabuburit kemana aja gitu sama teman-teman. Tapi kalau di bau-bau banyak banget yang nggak bisa dilupain. Terutama tadi yang aku bilang kalau setelah sholat subuh tuh kan biasanya aku sholat subuh di masjid sama teman-teman aku. Nah pulang dari sholat subuh tuh kita biasa keliling-keliling tuh arak-arakan, kota bau-bau sampai jam 7 pagi itu baru pulang ke rumah lagi, dan sorenya ngabuburit lagi tuh keliling-keliling nyari takjil biasanya gitu kalau nggak masak di rumah. Belum sih, alhamdulillah belum ditanyain yang kayak gitu. karena aku sama keluarga aku masih sama kayak aku, jadi kayak belum gimana gitu, kayak ya udahlah santai, alhamdulillah keluarga saya mengerti. Komedian Narji sudah lama terjun di dunia hiburan dan menghibur masyarakat tanah air. Diketahui bahwa Narji telah menikah dengan Widianti yang dulu berprofesi sebagai pramugari. Belakangan sang istri selalu terlihat berada di samping Narji dalam setiap kegiatan, bahkan mengikuti kemanapun Narji pergi seperti pasangan baru yang lengket satu sama lain. Kemudian diungkapkan oleh Narji bahwa hal itu karena sekarang istrinya telah menjadi manajernya sehingga selalu menemaninya di berbagai acara. Di lain sisi, Narji bercerita mengenai ibadah puasa di keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa ketiga anaknya tidak sulit untuk diajarkan berpuasa. Baginya, dengan memberi contoh adalah cara terbaik mengajarkan puasa kepada anak. Namun, Narji juga memberikan hadiah untuk anaknya yang berpuasa penuh karena menurutnya hal itu bukan sekedar untuk membuat anaknya senang, namun juga untuk melatih kebiasaan puasa sang anak. Gue sendiri sekarang manajerin itu kan bini gue sekarang nih. Jadi gue kemana-mana lebih banyak berdua. Biasanya dulu kan nggak pernah kan lihat gue kemana-mana berdua. Sekarang gue kerja kok ada bini gue yang sekarang gue kasih tahu bahwa sekarang yang manage gue juga adalah bini gue sendiri, dan kemudian juga kemana-mana gue sekarang jadi lebih banyak berdua termasuk bulan Ramadan ini. Karena dia cemburu banget sama gue ya. Jadi gue tuh nggak bisa selangkah pun juga yang membuat dia tenang gitu kan. Baru 10 langkah dari rumah gue udah telepon. Iya. Karena sih katanya lebih nyaman kalau aku ikut kemana-mana gitu. Iya kan? Iya, jadi sebenarnya lebih nyaman itu kenapa? Gue lebih tenang. Yang pertama lebih tenang itu biasanya gue kerja itu paling nggak tenang kalau bini gue di rumah dia ngurus 3 anak laki-laki semua lagi. Gue kebayangnya tuh gimana ya? Jadi sekarang kalau itu kan lebih enak gitu. Gue apa-apa sama anak-anak juga merasa lebih dekat karena setiap gue lagi pergi gitu, dia selalu komunikasi sama anak-anaknya di rumah tuh lewat video call. Jadi gue nggak pernah nanyain lagi. Biasanya kan gue tanya, "Nggak, anak-anak gimana?" Sekarang kan dia sendiri. Ini anak-anak ya, mau ngomong nggak? Dan anak-anak sekarang udah gede-gede, jadi udah mulai bisa ditinggal. Nomor 1, nomor 2 sih udah full, alhamdulillah, karena udah 12 tahun sama mau 9 tahun. Kalau yang ketiga itu baru 2,5 tahun, jadi belum tahu puasa gitu. Paling ya ikut masak-masak aja kalau pas sahur. Mengajarkan mereka puasa tuh gampang. Yang sulit itu menerima gue sebagai bapaknya di mata mereka. Ini buat mereka tuh sulit banget gitu kan. Bisa nggak percaya gitu. Karena ada pertanyaan anak gue yang nomor 2 atau nomor 1 gitu pagi-pagi nanya ndaknya, Nda aku mau tanya sama Nda gitu. Nanya apa? Kenapa sih Nda mau sama ayah gitu?
pertanyaan yang buat gue tuh langsung kayaknya ngedrop banget gitu. Abang. Kenapa sih Anda harus nikahnya sama ayah gitu? Kalimat itu yang bikin gue langsung kayaknya ngedrop banget gitu. Oh, anak sendiri darah daging gue nggak percaya gitu. Apalagi tetangga gitu. Makanya gue langsung berpikir, harus gue dengan apa gitu? Apa gue harus menghibah karena ini ayahku nak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue ditanya sulit apa enggak, alhamdulillah anak-anak gue tuh anak-anak yang gampang, nggak perlu diomongin, yang penting dikasih contoh. Karena gue sahur, gue buka, dan gue puasa, jadi anak-anak cuma ngeliat itu kan, dan seneng ya Mbak ya. Anak-anak itu sekarang selalu mendambakan kapan bulan puasa tiba. Dan sedihnya di saat mau akhir-akhir Ramadan, biasanya yang kecil tuh yang nomor 2 suka nangis gitu. Kenapa? Bulan puasanya mau habis, nggak ada sahur lagi, nggak ada buka lagi gitu. Aku seneng banget kalau bulan puasa kayak gitu. Gue memotivasinya dengan sesuatu yang dia suka gitu, kayak dulu Beli sepatu misalkan. kamu pengen sepatu itu, kalau puasanya pol ya, kamu ntar ayah kasih bonus 1 hari 20.000. Berarti kalau kamu 30 bulan penuh dapatnya 600.000. Nah, kayak gitu. Nah, mereka tuh termotivasi bahwa wah kalau sampai batal sayang nih, kurang 20.000. Akhirnya mereka tuh itu dulu. Lama-lama begitu mereka udah tahun kesekian puasa, mereka udah sendirinya nggak pakai itu pun udah menjalankan. Nah, karena kalau buat buka puasa sih paling requestnya es buah sama makannya paling yang berkuah-kuah sih. Kalau anak-anak paling ya ayam Sop sendal jepit. yang penting berkuah ya. Di tengah kesibukan Narji rupanya tetap memantau anak-anaknya yang belajar di rumah selama pandemi. Narji juga mengungkapkan bahwa biasanya rumahnya menjadi tempat untuk berbuka bersama teman dan kerabatnya, namun kini ia hanya berbuka bersama dengan keluarga dekat saja. Ada sih konsumsi vitamin gue 1 resep dokter, dan itu emang gue minum tapi kalau lagi capek banget. Dokternya bilang kalau lagi ngedrop, umpamanya tidur cuma 2-3 jam puasa, minum ini pas sahur gitu. Nah itu aja sih, nggak ada yang lain. Yang penting pulang bini gue jangan cemberut ya. Buat gue tuh suplemen yang paling bagus adalah senyum bini gue. Biar kata gue capek, kalau bini gue pulang dengan senyum, pulangnya wah ilah, itu capek hilang, langsung itu kayaknya langsung ayo lanjut mumpung belum imsak. Itu kayaknya yang bikin gue kayaknya hidup semangat tuh senyum bini gue gitu kan. Apalagi dengan disambut 3 orang anak, pas pulang mereka bangun gitu ya, udah gue nggak tidur, bisa main lagi gitu sampai sahur. Dan itu yang bikin gue bahagia, itu adalah kebahagiaan itu apabila kita bisa memberikan bahagia kepada orang yang membahagiakan kita. Ya, sebenarnya pandemi juga kan gue tetap kerja ya, cuma bedanya apa? Anak gue di rumah sekolahnya, jadi setiap saat gue bisa telepon ke rumah, anak gue lagi ngapain. Gue bisa ngecek anak gue setiap hari ada di rumah dan bisa dandanya. Gue lebih tenang gitu daripada kadang-kadang kalau lagi nggak pandemi gini kan anak di sekolah. Gue kadang-kadang juga bingung, suka nanya, itu anak udah dijemput belum? Biasanya sih gue selalu ngadain buka bersama ya. Umpamanya di rumah itu kadang-kadang tuh sampai 4 kali 5 kali ya buka bersama. Biasanya teman SD satu angkatan, ntar SMP, SMA, teman kuliah, teman kegiatan, ada lagi terus anak-anak Karang Taruna deket kampung gue. Kadang-kadang pengajian bapak-bapak, kadang-kadang teman dia. Pernah sih tahun kemarin tuh yang kondisi sebelum pandemi, puasa sebelum pandemi itu, gue sampai 8 kali kayak buka bersama di rumah gue deh. Sampai bingung nyiapin SD, SMP, SMA, teman terbang dia, ya udah nggak apa-apa lah, buka bersama di rumah gitu kan. Cuma sekarang kangen banget ya. Paling keluarga sih, keluarga deket aja. Seakan tak jera, artis Rio Raivan kembali ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada Senin 19 April 2021 di rumah orang tuanya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Dalam rilis kasus yang digelar, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan kronologi penangkapan Rio bersama temannya SA dan juga barang bukti yang ditemukan oleh petugas, yakni narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram di dalam tas milik Rio. Yang lebih mengejutkan
mengejutkan adalah adanya kiriman paket dari ojek online yang berisi sabu 1 gram ketika dilakukannya penggerbekan tersebut. Karena hal itu, keduanya dikenakan pasal 112 Undang-Undang Narkotika, subsider pasal 114 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Public figure inisialnya RR. Ini hari Senin yang lalu sekitar pukul 5:30 sore berhasil diamankan di kediamannya ya, oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Inisialnya adalah RR. Dia adalah public figure. Biasa bermain di sinetron. Ya. Yang pada saat dilakukan penangkapan di kediamannya, ini adalah laporan dari masyarakat yang kita terima, kemudian dari tim bergerak ke sekitar Jalan Otista di Jakarta Timur ya, Jatinegara kalau salah. Ya, ini kediaman orang tuanya sendiri. Dilakukan penangkapan di sana dan menemukan ada RR bersama dengan seseorang lagi namanya SA. Ya. RR dan SA dilakukan penggeledahan, di dalam tas ditemukan ada narkotika jenis sabu-sabu. Beratnya 0,21 gram ya di dalam tas tersebut. Awal RR dan SA mengakui dia baru saja pakai barang itu. Jadi RR ini kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya 2015 ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017 vonis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi, vonis lagi 1 tahun lebih kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu vonis 20 bulan kalau nggak salah, 20 bulan, baru menjalankan setahun. Kemudian ada asimilasi COVID pada saat itu bulan Juni 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar 4 bulan lebih. Nah, petugas atau penyidik masih di rumahnya, tiba-tiba datang paket ojek online, isinya kotak hitam yang dipesan oleh saudara RR ya, oleh SA. Ini adalah yang pesan SA tapi melalui saudara RR, RR melalui saudara SA, karena yang selama ini pelakuannya yang memberikan adalah SA ya. Dalam kotak tersebut dibuka rapi sekali bungkusannya. Buka pertama adalah kotak sabun ya, kemudian dibuka lagi ada klip kecil isinya sabu-sabu seberat 1 gram. Hasil pendalaman awal sekarang ini, motif yang dia sampaikan adalah motif masalah keluarga, itu pengakuannya. Kami tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan di sini ya, undang-undang tentang narkotika. Persangkaan di pasalnya di pasal 112 ya, subsidiar ya, pasal 114 ya, 127. Ancamannya sudah jelas, 6 tahun, kemudian paling tinggi 20 tahun. Tiap penangkapan public figure pasti yang ada di pikiran teman-teman akan direhab. Saudara RR 3 kali, ini yang keempat kali. Pak RR pernah direhab? Tidak pernah direhab Bapak ini. 3 kali itu semuanya masuk, divonis 3-3-nya. Ya. Jadi jangan membuat image tersendiri. Sementara itu, Rio Riaivan mengungkapkan keinginannya untuk sembuh dari narkoba dan mengaku sudah capek karena ini sudah keempat kalinya ia ditangkap dengan kasus yang sama. Rio pun mengungkapkan penyesalan dan permohonan maafnya kepada semua pihak. Ya, intinya di sini permohonan maaf dan beribu-ribu penyesalan.
dari saya. Dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya, dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak, dan juga kepada Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya, dengan keprofesionalan mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga. Saya itu ingin sembuh. Saya capek seperti ini terus. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Artis cantik dan penuh talenta siapa lagi kalau bukan Prilly Latukonsina. Bulan Ramadan rupanya tak membuat Prilly bermalas-malasan, bahkan dirinya mengaku ingin lebih produktif dan telah mengambil proyek syuting hingga November tahun ini. Prilly juga mengaku syuting bukanlah penghalang menjalankan ibadah puasa. Yang penting baginya adalah tetap menjaga kesehatan fisik dan mentalnya agar puasanya tetap lancar. Tak hanya disibukkan dengan jadwal syuting, ternyata Prilly juga sedang menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Prilly bahkan mengaku kesulitan membagi waktunya. Meski demikian, ia tetap berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsinya agar segera lulus kuliah. Persiapan Ramadannya karena kebetulan aku juga sambil syuting, jadi sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa. Yang disiapin tuh kesehatan aja sih, karena kan sambil syuting pasti capek. Terus juga aku lagi mempersiapkan sidang kelulusan, jadi ya paling kesehatan mental dan fisik aja yang disiapin. Kelihatannya mungkin aku kayak nggak ada beban, nggak ada halangan apa-apa ya, tapi padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting tuh itu suatu hal yang paling susah, apalagi di saat skripsi gini ya, kita harus revisi, harus berhubungan sama dosen, harus bagi waktu untuk bimbingan. Nah itu susah banget, tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana, dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain, dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain, akhirnya selesai juga. Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat, jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya, ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri, karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya, jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Kapan? Udah 45, udah selesai. Udah selesai, jadi ya targetnya sidangnya tergantung jadwal dari kampusnya ya, jadi paling Juni atau Juli lah. Nah pastilah, namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng. Jadi pas pandemi di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali, jadi benar-benar setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa khatam Quran, taraweh nggak ditinggal, dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ke ini pasti ada hikmahnya, lebih bersyukur. Jadinya malah lebih positif sih, pas pandemi ini malah lebih positif karena hal-hal kecil aja bisa disyukuri gitu. Kayak dapet kerjaan secapek apapun atau sebenarnya pekerjaan yang nggak kita suka gitu, itu tetap bersyukur. Walaupun pekerjaan yang nggak disuka tapi bersyukur masih bisa dapat rezeki di saat pandemi ini. Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan, jadi lebih bersyukur lagi, dan akhirnya ngejalanin hari-hari itu malah lebih ringan lagi. Sebenarnya papa mama aku juga bukan tipe yang keras masalah agama, kayak maksudnya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, nggak gitu sih. Waktu awal-awal puasa, kalau kuat ya silakan puasa, kalau nggak kuat ya buka aja gitu. Nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri. Dan akhirnya dari SD itu juga udah puasa full sih, dan nggak ada guide dari mereka yang harus kayak gini kayak gitu, emang kesadaran dari anaknya sendiri aja. Sebenarnya aku nggak ada kosong sih sampai November tahun ini gitu. Jadi puasa aku cuma ada break lebaran doang. Jadi puasa tetap syuting, habis lebaran emang syuting lagi, karena itu sebenarnya project yang tertunda di 2020 gitu. Jadi 2020 kan emang nggak ada kerjaan sama sekali karena kita nggak bisa syuting kan. Akhirnya dipindahin ke 2021, jadi memang harus dijalanin. Cuma ya
kan kita syuting juga orang-orang semuanya puasa, jadi pasti di saat waktu sholat juga udah pasti break, jadi nggak akan ada halangan. Terkait masalah asmara, Prilly pun berbagi kriteria pria idamannya. Selain yang baik hati dan tidak sombong, pria mapan juga jadi tipenya. Beberapa waktu lalu, Prilly sempat mengeluhkan bahwa tak ada pria yang mengajaknya kencan meski memiliki banyak followers di media sosial. Namun Prilly juga mengungkapkan dirinya tak terlalu fokus tentang percintaan karena kesibukannya. Bahkan jika tak ada pria yang mendekati Prilly, mengaku santai saja. Ya aku juga nggak ngerti ya, maksudnya kalau aku kan juga bukan tipe yang aku bukan tipe yang fokus sama asmara gitu, karena emang setiap harinya kan kerja terus kuliah, yang nggak mikirin kayak gitu-gitu sih. Cuma memang mungkin karena aku terlalu sibuk, jadi nggak ada waktu buat jalan sama orang, nggak ada waktu buat PDKT-an gitu, santai aja. Kalau minder aku nggak tahu ya, kan aku juga nggak pernah tanya ke cowoknya, kenapa sih lu nggak ngeretin gue, kan nggak mungkin gitu dong. Ya kalau emang cowok nggak ada yang ngedeketin, ya santai aja kan. Iya. Kriteria seagama, baik hati, tidak sombong aja dong. Yang baik-baik lah gue mau pasti. Harus lebih mapan. Ya harus biar nggak nyusahin. Artis cantik Pamela Bowie yang memulai karir sejak 2009 hingga kini masih eksis menghiasi dunia hiburan tanah air. Kepiawaiannya dalam berakting sudah dibuktikan dengan banyaknya peran yang telah ia mainkan. Di bulan Ramadan ini, wanita kelahiran Madiun ini pun menceritakan tentang toleransi beragama dalam kehidupan pertemanan hingga keluarganya yang berjalan baik. Karena menurut Pamela, penting untuk saling mengingatkan dan menghargai. Bahkan Pamela yang beragama Kristen rupanya punya pengalaman seputar Ramadan seperti ngabuburit hingga berbagi takjil. Sebenarnya kalau dalam kehidupan aku pribadi pun nggak cuma teman-teman yang non muslim sih, aku juga punya keluarga yang muslim gitu kan. Jadi ya kita di grup keluarga ya saling mengucapkan, ada yang Natalan kita saling mengucapkan, ada yang Lebaran saling mengucapin, bahkan ada yang Hindu pun juga dari keluarga aku juga kita saling mengucapin gitu. Jadi memang menurut aku sih apapun agama kita yang nggak memutus tali silaturahmi lah, dan aku juga sangat menghargai teman-teman yang non muslim kalau misalnya mereka puasa atau apa ya saling mengingatkan, saling menghargai aja gitu. Kebetulan sih kalau keluarga aku yang muslim kan jauh kan, nggak di Jakarta gitu. Jadi ya paling kalau misalnya dulu tuh momen-momen kalau misalnya lagi pulang kampung terus pas lagi puasa gitu kan, ponakan-ponakan aku kayak misalnya Bapak ayo cari tajil atau cari makanan buka, kayak kita kayak yuk cari kemana yuk gitu. Jadi ya paling pergi bareng mereka, ngabuburit, terus kadang-kadang cari buat buka puasa, atau enggak pas sahur kadang-kadang nemenin mereka sahur gitu sih kalau lagi pas pulang kampung. Kalau bagi-bagi tajil kayak aku pernah deh dulu sih, waktu ada kegiatan ya kita aja gitu. Sementara itu, Pamela Bowie yang kerap tampil feminin dan girly ternyata ingin sekali bermain di film action dan tampil sebagai karakter wanita tangguh. Pamela mengaku bahwa dirinya ingin mencoba tantangan baru dan juga keluar dari zona nyaman. Di samping itu, di waktu luangnya ternyata Pamela lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman dan juga berolahraga demi menjaga kesehatan tubuhnya. Harapan aku untuk karir aku sih nggak muluk-muluk sih, ya pokoknya bisa menjalankan apa yang aku suka, ya itu aja. Aku harus menjalanin apa yang aku suka dan apa yang aku benar-benar pengen. Aku pengen dapetin satu peran kayak atau enggak satu film action sih sebenarnya. Itu sih pengen banget sih saat dapetin karakter. Tantangan kalau aku pengen dapetin suatu karakter yang memang bukan aku banget, jadi kenapa harus bermain selalu di zona nyaman, pengen sekali-sekali keluar dari zona nyaman, nyoba sesuatu yang baru, explore lagi. Biasanya kalau misalnya film atau series atau gitu kita ada proses training tuh, ada kadang-kadang juga ada acting coachnya juga, kita juga reading sama sutradara. Kadang-kadang input dari mereka itu kita misalnya kalau misalnya ada yang coba nonton film ini deh, kita coba explore-nya lebih kayak gini
ini dan karakternya coba kita bentuk. Jadi lebih banyak ngobrol, diskusi, sama kalau memang ada kayak alternatif film atau referensi apapun ya kita eksplor. Kalau ada maksudnya kayak ada temen yang lagi syuting paling ngopi atau apa, tapi kalau memang lagi pengen banget di rumah ya di rumah tuh paling nonton TV atau enggak olahraga udah pasti. Kadang-kadang ya jarang sih nongkrong sama temen, kalau sama temen itu juga kadang-kadang olahraga bareng. Sih jarang yang kayak gitu. Aktor sekaligus presenter Joe Richard kini sudah jarang terlihat menghiasi layar kaca. Namun ternyata, Joe masih berkarir di dunia hiburan dan mengisi berbagai kegiatan offline. Saat ditemui, Joe juga menceritakan kesibukannya yang memang mengurangi kegiatan di masa pandemi ini. Joe Richard yang akan segera menginjak usia 43 tahun tampak terlihat awet muda dan bugar. Sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia hiburan, namun auranya tak kalah dengan para artis pendatang baru. Ternyata, rahasia Joe adalah menu makanannya. Ia tak makan daging karena dirinya adalah seorang vegetarian. Joe pun menceritakan bahwa dirinya memang tidak bisa makan daging dan itu merupakan faktor keturunan. Bahkan jika dipaksakan memakan daging, dampaknya ia akan langsung muntah-muntah. Sementara itu, telur rebus dan kecap manis menjadi menu makanan mewah bagi Joe Richard. Sekarang kalau FTV tetap jalan, sama show-shownya tuh kan, kalau show kan semuanya langsung di-cut, nggak ada show sama sekali. Cuma ada beberapa show yang udah mulai bisa jalan lagi, diambil lagi. Tapi aku termasuk yang selama COVID ini memang mengurangi kegiatan. Terlepas dari pekerjaan itu memang mereka berhenti, aku juga menjaga jarak. Karena pertama kali COVID muncul itu, yang acara di Bogor waktu itu tuh, yang acara gereja rame-rame itu, aku MC-nya waktu itu. Jadi aku termasuk orang yang udah wah batuk-batuk, sekeluarga batuk-batuk. Tapi kebetulan selesai semua. Selama pandemi ini aku olahraga kurang. Jadi bobotnya nambah gitu, Cuma aku termasuk orang yang gampang buat nurunin berat badan karena aku kan vegetarian. Jadi cuma kurangin makan aja. Nanti kalau udah mulai aktif lagi, kalau udah mulai syuting lagi, setiap malam aku udah mulai nggak makan malam lagi. Mungkin kayak vegetarian tuh sama aku nggak punya banyak pikiran kali, bodo amat kalau saya hidup. Aku tuh vegetarian dari kecil, jadi aku nggak bisa makan daging, bukan nggak suka, bukan nggak mau, bukan karena agama, bukan karena apapun, tapi emang aku nggak bisa masuk daging. Mulai bisa masuk ayam, tapi pun harus yang kering banget. Setelah aku beranjak remaja. Nah, nggak sadar kalau ternyata itu adalah turunan dari mamaku, dari omaku gitu. Jadi semuanya tuh karena turunan, bukan karena aku jaga-jaga, bukan karena enggak ini. Tapi beneran nggak bisa masuk. Kalau daging beneran nggak bisa masuk. Emang kalau makan efeknya muntah. Sampai sekarang. Pernah berapa hari yang lalu aku syuting sama salah satu acara TV makan-makan, terus disuruh makan daging. Tapi kan aku harus profesional kerja kan. Jadi agak enak juga nih, ownernya duduk di situ lagi ngeliatin, duduk foto-foto. Masuk, lepas, minum, Akhirnya aku bilang, bro maaf, bukannya nggak menghargai makanannya, tapi memang karena aku vegetarian. Nah aku nih, kalau orang tuh kan kalau makan telur, kalau makan sama kecap itu kan kayaknya kalau udah nggak punya duit ya. Kalau aku tuh kayak lagi makan steak, kalau makan telur, makan kecap tuh bahagia banget. Tempe aku bisa masuk, nasi aku bisa. Nah aku tuh tolong sama susu aja, sama susu. Pasca kisah cintanya dengan Amanda Manopo kandas, kini Billy Syahputra dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Sejak pertemuannya dalam sebuah acara televisi beberapa bulan lalu, Billy dan Memes tampak semakin dekat saat berada di lokasi syuting. Tak sedikit para penggemarnya yang menjodoh-jodohkan keduanya lantaran menganggap Billy dan Memes tampak serasi saat bersama. Bahkan keluarga Memes pun sempat menanyakan kedekatannya dengan Billy. Dan dengan blak-blakan, Memes pun mengungkapkan seperti apa kedekatannya dengan adik almarhum Olga Syahputra tersebut. Sekarang sih kita berteman baik dan kita berdua emang karena
di satu tempat kerja ya. Jadi kita bekerja secara profesional aja gitu. Kalau dibilang diisukan dekat itu kan orang lain ya yang membuat headline, orang lain yang membuat berita, atau orang lain yang berekspektasi gitu. Tapi kan semua tuh kembali lagi sama kitanya gitu, apa yang kita rasain. Kalau aku sih lebih terserah ke teman-teman di luar sana yang udah menjodohkan. Selama kata-katanya baik dan support, ya it will make me happy. Gitu. Kalau komentar paling kayak nanyain gitu, karena kan beritanya udah kayak di mana-mana, terus banyak banget yang support. Mereka kayak nanya, ini beneran apa enggak, bla 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 bla. Tapi seperti yang teman-teman juga tahu, aku selalu bilang kalau ya aku sama Kak Billy itu emang berteman baik dan kerja secara profesional aja. Lebih ke situ sih. Gitu loh. Kalau Risi sih enggak lah ya, gitu, karena Kak Billy kan juga orangnya baik, terus kita juga berteman dengan baik gitu. Jadi karena ini emang pekerjaanku di dunia entertain ya, so it's okay. Aku baru ketemu bulan Februari, Maret pertama kali. Udah jadi baru banget dan ketemunya juga kalau pas kerja aja. Kalau misalnya ada episode yang main bareng, baru kita ketemu di lokasi gitu. Meski membantah adanya hubungan spesial di antara keduanya, namun Memes tak segan memuji kepribadian Billy yang dinilainya sosok panutan. Bahkan Memes menyebut jika Billy merupakan pria idaman bagi semua orang. Menurut aku kalau Kak Billy itu seorang public figure yang panutan semua orang sih. Gitu. Karena dia termasuk public figure yang apa adanya. Jadi di depan kamera dia memang ramah, fun, tapi di belakang kamera dia juga orangnya seperti itu. Ngobrolnya nyambung aja sih gitu, kalau misalnya ngobrolnya sama dia tuh asik, mungkin karena kita kerjanya sama di dunia entertain juga. Terus sharing-sharing kayak itu aja sih. Kalau aku lihat sih dia kriteria idaman semua orang. Termasuk Mbak Memes nih. Semua orang itu karena emang selain orangnya baik, ramah, apa adanya, ya panutan aja sih menurut aku. Dia tuh kan orangnya juga suka berbagi, bisa kita lihat ada beberapa kegiatan sosial yang dia lakukan. Terus dia juga orangnya tuh down to earth, walaupun kita udah lihat emang dia sukses banget dan udah pastikan ya, tapi dia tetap rendah hati. Dikenal cukup piawai berbahasa Inggris lantaran sebelumnya pernah memiliki kekasih yang merupakan seorang pria warga negara asing. Memes pun menggunakan kepiawaiannya tersebut untuk membantu Billy belajar bahasa Inggris. Meski hanya sekedar iseng mengajarkan melalui tebak kata, namun diakui Memes hubungan dirinya dan Billy terasa lebih klop lantaran hal tersebut. Sebenarnya bukan ngajarin sih, lebih kayak yang ngasih tahu aja, kayak tebak-tebakan, coba ini apa, makanan ini bahasa Inggrisnya apa, kalau ini bahasa Inggrisnya apa, buat seru-seruan aja. Kalau ngajarin banget gitu enggak, karena aku juga bukan guru bahasa Inggris ya. Kalau aku sih bilang lebih jadi cair aja suasananya. Jadi kan karena awalnya kan kita benar-benar nggak kenal ya. Mungkin kalau semua orang pasti udah kenal Kak Billy, tapi kan kalau Kak Billy kenal aku kan enggak, karena aku juga baru kan di sini. Jadi dengan candaan-candaan kayak gitu jadi lebih cair aja suasana. Kita pun juga kalau berkomunikasi lebih ke orangnya lebih on the spot aja, bukan yang texting gitu, bukan yang calling. Kita orangnya nggak gitu sih. Aku pun juga kalau texting sama calling tuh aneh. Saya lebih suka kayak ngobrol langsung nih. Di luar syuting, selalu di tempat syuting sih sebenarnya. Selalu di tempat syuting. Soalnya kan Kak Billy tuh juga sibuk banget. Dia satu hari syuting tuh bisa sampai 3 program gitu. Jadi kayak nggak ada waktu. Jadi udah biarin aja dia punya kehidupannya sendiri, dan memang ini karirnya dia lagi bagus banget ya. Aku sebagai teman aku mendukung aja. Hampir 3 tahun sudah hidup tanpa pasangan sejak berpisah dari sang mantan suami Tovan Putra pada Mei 2018 lalu. Kini Delia Septianti mengaku ingin segera menikah lagi. Apalagi kini dirinya sedang memiliki kedekatan dengan seseorang. Bahkan demi bisa segera bertemu jodohnya, Delia khusus berdoa meminta jodoh di bulan Ramadan ini. Doain aja, masih milih-milih Mbak ya. Apa ya? Yang baik, yang bertanggung jawab, yang soleh, yang seiman pastinya. Terus juga yang gak suka PHP. Ya siapa suka PHP? Ya kalau yang lagi deket-deket sih ada. Cuma
milih-milih lah mas. Nggak tahu sejodohnya aja, mau pengusaha, mau artis, mau apapun lah, yang pasti dia bertanggung jawab aja. Ada. Bulan Ramadan ini aku fokusin di doa minta jodoh yang terbaik, disegerakan, didatangkan jodohnya gitu. Tapi aku nggak mau yang terlalu mikirin banget gitu kan, makanya aku punya banyak kesibukan supaya nggak terlalu fokus mikirin itu terus gitu. Nah salah satunya ya penyanyi lain. Sayangnya, keinginan Delia untuk segera menikah sedikit berbanding terbalik dengan rasa takut yang masih dimilikinya. Mantan vokalis grup band Ekute tersebut mengaku tak memiliki trauma atas kegagalan pernikahannya, namun dirinya justru mengaku takut akan kegagalan hubungan asmaranya kala ia telah serius untuk menuju jenjang pernikahan. Dan lantaran hal tersebut pun, Delia kini lebih selektif lagi serta lebih melibatkan orang tuanya dalam memilih calon pendamping hidupnya. Trauma menikah kan enggak, aku pengen banget cepat nikah lagi, cuman masih takut untuk kayak bener, aku tuh orangnya kalau udah senang sama orang, udah jatuh cinta sama orang tuh sepenuhnya gitu loh, jadi takut sakit lagi gitu, jadi mendingan pelan-pelan dulu sambil menunggu jodoh yang datang, aku nyanyi aja dulu. Aduh, ntar dulu deh, masih menangkap hati dulu lagi. Jadi lebih selektif, benar. Soalnya kemarin setelah aku nikah, terus aku divorce, udah 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun lebih aku sendiri. Selama 2 tahun ini nih ada sempat pacaran juga, sempat deket juga. Terus ujung-ujungnya masih belum cocok dan masih kecewa gitu. Jadi untuk saat ini kayak masih lagi takut untuk pacaran lagi. Jadi sampai emang ada yang benar-benar datang cocok melamar, ya udah nikah. Enggak apa-apa, semuanya sekarang masih sama orang tua. Walaupun udah umur segini ya tetap ya karena sekarang sendiri, terus juga orang tua masih terus mendampingi, alhamdulillah. Jadi sekarang mengambil keputusan apapun, walaupun orang tua tetap ya terserah dirinya aja gitu, tapi aku tetap minta saran sama mereka dalam hal. Setelah 4 kali merasakan kegagalan pernikahan, Eli Sugigi kembali menikah dengan pria yang usianya lebih muda darinya bernama Aher pada 10 Oktober 2020 lalu. Eli mengaku pernikahan kelimanya tersebut lebih membawa kedamaian bagi dirinya. Pasalnya, sang suami yang usianya terpaut 14 tahun darinya tersebut dinilainya merupakan sosok yang baik dan tak pernah memanfaatkan dirinya demi popularitas. Bareng, buka bareng juga, aku udah ke Bandung, dia udah ke Bogor kemarin ya. Aku dong yang belum diajak. Udah, sama mama. Buka bersama kemarin? Ke Bandung ya. Ke Bandung belum, kan kerja umpinya kan. Bagi anak Aisyah aku lebih tenang aja, hidup aku lebih tenang, gak rasa gerusuk, gak ribut dulu. Bulan puasa ini gak ada tangis air mata, gak drama, gak ada apa. Dia akhir orang gak mau diajak drama. Misalkan kayak kemarin-kemarin kan orangnya pada mau settingan gitu kan, kita kan gini. Yuk biar ini biar naik follower, yuk yang ini biar ini biar cepet biru, ini enggak, alhamdulillah orangnya tetap masih santai jalaninnya gitu, santai udah nggak usah kalau dibikin ini bikin drama yuk suruh berantem sama Aher, dia nggak mau karena dia nggak demen seperti itu. Seolah menjadi sebuah keberkahan baginya, kebahagiaan Eli pun semakin bertambah lantaran sang anak, Ulfi Damayanti, merestui pernikahannya dengan Aher. Berbeda dengan 3 pernikahan Eli sebelumnya, Ulfi bersikeras menolak suami pilihan ibunya hingga membuatnya bertengkar dengan sang ibu. Setuju karena baik, terusnya dia ngomong kayak ngajak makan, ayo makan gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kayak bodo amat gitu. Karena kan Aher lebih dewasa, umurnya udah 35, bukan gue yang berenang lagi yang udah pantas punya anak dari kayak gitu kan. Jadi Aher tuh udah umur 35 loh, bukan berenang lagi Aher. Dan mirip lah sama saya walaupun saya umurnya lebih tua, tapi nggak jauh beda gitu. Karena baik sih, gitu. Kelihatannya emang baik lah gitu. Semoga emang sih dia baik. Cuma orang banyak ngasih jalan yang benar gitu. Ngasih jalan ke mamanya yang benar. Ajak anak kamu untuk makan, ajak anak kamu untuk buka puasa bersama gitu. Jadi dia nggak egois untuk ketemu saya doang, tapi maunya sama dia juga. Emang bagaimana? Aku belum. Bentar ya. Nanti ya, tunggu rumah nanti ya. Jadi alhamdulillah puasa ini berkah, udah ketemu bersama sama anak.
ada yang dampingin juga. Semoga rezeki juga mengalir terus ya, karena rezeki itu kalau kita beritikat baik, kita tidak bermusuhan, kita tidak berantem, hati kita tidak sirik, hati kita bagus-bagusnya, rezeki akan datang sendiri. Sempat dikabarkan akan bercerai, Melanie Ricardo dan sang suami Tyson Lynch terlihat kembali mesra. Seolah membenarkan kabar keretakan rumah tangga tersebut, Melanie dan Tyson mengungkapkan jika hubungan keduanya kini semakin membaik. Permasalahan yang sempat melanda rumah tangganya tersebut diakui Melanie menjadi salah titik terendah dalam pernikahannya yang sudah berjalan selama 11 tahun. Bahkan demi mengembalikan keutuhan rumah tangganya, Melanie berdoa kepada Tuhan agar mengembalikan rasa cintanya kepada sang suami. Membaik ya, mungkin aku nggak bisa bilang langsung harmonis, langsung happy dan segala macam, karena sebenarnya tidak ada satu titik atau satu keadaan yang benar-benar selalu bisa aman dalam rumah tangga gitu. Karena kan rumah tangga tuh pasti selalu ups and down gitu. Jadi pasti selalu lah dari satu masalah pasti ada tantangan yang lain. Tapi kan tergantung, mudah-mudahan kitanya bisa menanggapinya. Pelajaran kemarin tuh punya pelajaran yang besar gitu buat kita berduanya. Lumayan sih menurut aku sih, ya lumayan sih gitu. It's quite bumpy ya. It's lumayan. It's one of the lowest point ya dari rumah tangga kami. Aku sampai minta sama Tuhan sih, minta dibalikin perasaannya lagi, minta dibalikin rasa cinta awal-awal kami lagi. Karena kan pasti saat kita ribut berantem itu kan jadi sebel kan, jadi aduh boro-boro mau spend time gitu. Ketemu dia juga males gitu, sampai aku tuh doa sama Tuhan, Tuhan tolong dong balikin perasaan itu lagi, cinta mula-mula kami lagi. Karena kan aku janji sama Tuhan dulu kan, gitu kan, janji cuma sama mama, sama papa, sama orang-orang, tapi janji untuk mencintai dia kan dibilangnya for better or for worse. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan gak sehat kan. Ya maksudnya tantangan kemarin kesel, sebel, mungkin sebenarnya pengen cabut, dan sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa nggak sendiri tanpa Tyson? Bisa pasti gitu. Tapi ya balik lagi gitu, berusaha untuk taat dan yakin, percaya bahwa kalau aku bisa jadi aku yang sekarang itu pasti berkat suamiku. Mungkin kalau aku nggak nikah sama dia, aku juga nggak jadi rezeki aku yang sekarang. Yes, pasti dong. Makanya aku ngerti sekarang kenapa Tuhan kasih anak. Karena pada saat kita mau mengambil keputusan, gue bisa tanpa suami gue. Lihat nih, ada dua manusia yang hidupnya tergantung dari kita. Jadi ngerti kenapa Tuhan kasih anak sebagai pengikat sih. Menyadari rumah tangganya telah diambang kehancuran, Melanie dan Tyson pun berupaya menyelamatkan pernikahannya yang kini telah dikaruniai 2 orang anak. Melanie dan Tyson pun mendatangi konselor pernikahan demi mendapatkan solusi dari permasalahan yang menerpa rumah tangga keduanya. Ya, memang ada salah satu marriage counselor untuk bantuin kita, kasih tahu apa-apa, dan kita bahas tentang kita bisa belajar 3 hal. Dan dia kasih ke saya dan saya kasih ke dia, dan itu sangat penting. Seperti apa ya? Seperti kita masing-masing dikasih PR gitu loh, Mbak. Jadi aku harus kerjain PR aku. Karena kan selama ini kan mungkin aku sibuk untuk merubah suamiku. Suamiku sibuk untuk merubah aku, tapi nggak pernah ketemu gitu. Karena memang basically sebenarnya kita kagak bisa merubah orang lain kan. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Jadi frustrated kan, frustasi gitu masing-masing, makanya kita ribut dan berantem. Jadi kalau kata si marriage counselor kita, ya homeworknya adalah kita berusaha untuk merubah apa yang nggak baik di diri kita, dengan harapan nantinya Tuhan akan mengubah pasangan kita. Karena capek kalau aku mau mengubah Tyson juga nggak akan bisa, Tyson mengubah aku juga nggak akan bisa. Ya, saya harus bisa kontrol emosi dan pikiran saya, jangan overthinking. Memang dia kalau udah capek, dia harus kasihan, harus sensitif, dan saya harus lower my expectations seperti itu, dan sayang gitu loh. Ya sekarang dia sebenarnya lebih sibuk, tapi sebenarnya saya nggak butuh lama-lama untuk waktu sama dia. Yang penting waktu bersama, gitu, harus ada waktu. Kalau misalnya gini, aku kan kerja nih dari pagi, sore kerja lagi gitu. Sebenarnya Tyson tuh cuma pengen waktu kita ngobrol gitu loh, ngobrol sayang. Tapi kemarin karena gue senep, kesel, jadi gue memilih untuk gue misalnya antara kerja pertama live sore, gue makan aja di luar sama teman-teman gue, ngerti gak sih? Karena kan kita bete gitu. Tapi sekarang gue menyadari bahwa harus ada doa. Kalau gue bisa kasih waktu gue untuk pekerjaan gue supaya gue bisa sukses dalam pekerjaan. Kalau gue mau rumah tangga gue sukses, gue juga harus kasih waktu gue dong untuk rumah tangga gitu. Nggak bisa dibilang bahwa kita udah happy sekarang, udah tenang. Tetap pasti masalah ada aja, cuma ya pelan-pelan ya. Makanya gue bilang pelan-pelan kita jalan lagi, kita rapiin yang nggak baik, kita rubah kebiasaan kita kemarin ribut apa diem-dieman, kan itu nggak baik. Dari kasih berkat sama Tuhan, berusaha untuk mensyukuri deh kalau kita masih sama-sama, masih berdua, dikasih kesehatan.
Seolah mendapat hikmah dari keretakan rumah tangganya, kini Melanie dan Tyson menjalani pekerjaan bersama-sama. Melanie pun mulai aktif mengajak sang suami untuk terlibat dalam vlog miliknya. Iya, ini akhirnya syuting kedua yang bareng-bareng sama suaminya gitu. Dia seneng Mbak, namanya cari uang sama suami gitu. Pasti happy lah. Iya, di vlog juga aku berusaha ngajakin dia. Biasanya kan aku sibuk sendiri. Walaupun kadang-kadang gak kesel gitu dia ajarin apa. Ya, dia kesel sama saya kalau saya masalah, tapi Nah, gue dulu suka ribut tuh Mas, misalnya gue ajarin nih kayak tadi, kamu jadi pangeran Harry, begitu nyampe dia, saya pangeran dia lupa kan. Kalau udah gue ajarin dari Jatiwaringin sampai ke Danau, cuma Harry, heboh sendiri kagak diucapin. Cuma gue sekarang gini deh, ya udahlah. Oh dia bukan orang Indonesia, dia kan dia udah beradaptasi. Kita tuh kadang-kadang perempuan pengen ngatur semua gitu loh, tapi ya udah deh gitu. Nah itu yang bikin gue ribut dulu sama dia. Pulang, tuh gimana sih udah gue ajarin gini. Ya udah, sekarang just let it be, nggak penting, udahlah capek. Ya kalau kalian masuk ke TV dan itu tidak mata language kamu, pasti udah grogi sama deg-degan. Ya memang bahasa Indonesia is not my first language, bahasa English. Jadi pasti deg-degan, kalau masalah bagaimana orang pikir malu segala macam. Jadi itu it's kind of hard sebenarnya, sulit. Mungkin yang kemarin itu menyadarkan aku mengenai banyak hal ya, bahwa maksudnya gini, tetap perempuan itu adalah leher ya gitu. Sebagaimanapun perempuan tetap ya kan seperti aku pernah mention di sebelum-sebelum mungkin interview di mana ya, tapi aku udah pernah bilang bahwa PR aku tuh adalah untuk lebih taat sama suami, itu aja sih. Walaupun aku mungkin alpha female, aku bekerja dan segala macam, tapi mudah-mudahan aku selalu ingat kodrat aku tuh di mana saat aku kembali ke rumah. Nah itu kadang-kadang perempuan yang mungkin sukses di luar tuh kadang-kadang punya PR lebih berat untuk kembali ke rumah seperti itu. Sempat menghebohkan publik dengan gugatan atas status dan hak anak yang dilayangkan kepada sang mantan suami pesepak bola Bambang Pamungkas. Akhirnya Amalia Fujiawati muncul ke hadapan awak media untuk memberikan klarifikasinya terkait gugatannya tersebut. Seolah tak bisa lagi menyembunyikan keresahannya atas nasib kedua anaknya, Amalia pun dengan tegas menagih janji Bambang Pamungkas terhadap anak-anaknya yang telah Bambang sampaikan kepada Amalia pada 27 Desember 2020 lalu. Bambang, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai janji yang Mas Bambang sampaikan kepada saya secara lisan pada tanggal 27 Desember 2020. Dan kemudian beliau juga mengirimkan WhatsApp berupa soft file yang berisi dengan janji-janjinya beberapa hari kemudian kepada saya. Pada tanggal tersebut kami bersepakat untuk bercerai secara baik-baik dan beliau berjanji akan tetap menjaga kepentingan anak-anaknya. Sekali lagi saya kutip, ini adalah kalimat beliau, saya akan menjaga kepentingan anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai seorang ayah, beliau akan tetap memberikan nafkah lahir, materi sebesar sekian rupiah setiap bulannya. Kemudian yang kedua, beliau akan menemui anaknya setiap 1 bulan sekali dan melakukan video call 2 minggu sekali. Yang ketiga, beliau akan menanggung biaya persalinan yang akan diberikan kepada saya pada bulan Mei 2021. Dan yang keempat, beliau akan menanggung biaya sekolah anak-anak sampai dewasa. Seberjalannya waktu, beliau hanya melakukan transfer bulanan saja melalui yang dikirimkan melalui rekening Mbak Tribona Tunggadewi. Sedangkan untuk janji-janji lainnya belum beliau tepati, terutama mengenai janji yang memiliki efek langsung terhadap psikis Anjani, anak yang sudah ada dan sudah mengenal ayahnya. Iya, di bawah 10 juta pokoknya. Maret tanggal 15. Iya, terakhir Maret tanggal 15 2021. Iya, tutup komunikasi. Terakhir komunikasi saya bulan Januari. Tak ingin menyerah begitu saja pada keadaannya yang bukan lagi istri siri dari Bambang, Amalia pun mencoba melakukan berbagai upaya demi memperjuangkan hak kedua anaknya. Mulai dari menghubungi Bambang dan kuasa hukumnya hingga menyurati pejabat Persija. Sayangnya, upaya Amalia tersebut tak membuahkan hasil yang baik. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk membawanya ke ranah hukum. Berbagai upaya kami lakukan secara persuasif untuk mengajak beliau bermusyawarah kembali.
baik melalui pejabat-pejabat di Persija ataupun surat secara pribadi ataupun surat melalui pengacara. Namun tidak mendapatkan respon yang positif. Pada dasarnya gugatan ini dilayangkan semata-mata semua untuk kepentingan anak-anak dan sesungguhnya untuk memberikan kesadaran atau menggugah hati nurani Mas Bambang sebagai seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan tentu hal itu mengacu kepada janji-janji beliau yang belum beliau tepati seluruhnya. Jadi tidak perlu berdalih bahwa ini adalah pernikahan dari secara agama, secara hukum ataupun istilah apapun. Ini mengenai hati nurani kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Mengetahui adanya bantahan dari pihak kuasa hukum Bambang perihal gugatan yang dilayangkannya, Amalia masih meyakini jika sang mantan suami merupakan sosok ayah yang baik. Bahkan, Amalia pun mengingatkan kembali jika calon buah hati yang ada di kandungannya saat ini merupakan hasil program yang disepakati keduanya demi mendapatkan anak laki-laki. Oh ya, mama ini rencananya kita programkan. Memang pengen anak laki-laki. Maksudnya diprogramkan tuh gini, saat itu Mas Bambang asupannya apa, saya asupannya apa, kemudian pada saat waktu untuk pembuahannya itu kita programkan. Tapi memang kodrowo ya kita ada hal-hal yang prinsip yang memang kita bercerai 3 bulan kemudian. Adapun sanggahan ataupun bantahan yang dilakukan oleh pengacara melalui pengacara beliau itu menjadi hak mereka. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu upaya beliau untuk melegalkan dirinya sebagai seorang ayah yang tidak perlu bertanggung jawab terhadap anaknya secara hukum. Namun kami masih memiliki prasangka yang baik ya, kepada beliau bahwa beliau adalah seorang ayah yang memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab dan bisa menepati janji-janjinya. Adapun permohonan kami terhadap hak asal usul anak, hal itu dilakukan untuk kepentingan administrasi anak-anak di masa mendatang. Dan tentu ini merupakan bagian dari hak mereka sebagai anak bangsa Indonesia. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, Mas Bambang adalah seorang public figure, seorang public speaker, motivator yang selalu mengajak masyarakat kepada hal-hal yang positif dan bertanggung jawab. Ayo kita doakan sama-sama, semoga Mas Bambang bisa menepati janji-janjinya kepada Anjani dan Janin.